Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Jujur ya, dengan pengalaman 30 tahun saya di lantai bursa, dari ngerasain langsung krisis 98 sampai 2008, apa yang kita hadapi sekarang, dari data-data ini, wah beneran unik banget. Hari ini, kita bakal sama-sama ngulitin krisis struktural yang lagi mengguncang pasar modal kita, dan pastinya, gimana caranya kita bisa curi start buat nangkep peluang emas menuju tahun 2027. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, coba perhatiin angka raksasa ini, 1,8 miliar dolar AS, atau kalau dirupiahin sekitar 31,5 triliun rupiah. Nah, ini tuh estimasi arus modal asing yang kabur keluar dari Indonesia baru-baru ini gara-gara penyesuaian indeks MSCI. Arus keluar yang masif inilah yang bikin IHSG dan rupiah kita keteteran belakangan ini. Buat teman-teman investor pemula, lihat angka segini pasti bikin deg-degan kan? Tapi tenang dulu, kita bakal bedah akar masalahnya secara objektif dari data. Nah, buat panduan kita hari ini dia agendanya. Kita bakal mulai dari akar masalah badai MSCI, lanjut ngomongin efek geopolitik global, terus ngebahas reformasi dari OJK, ngebongkar sektor-sektor yang bakal jadi raja ekonomi di 2027, dan pastinya ditutup dengan taktik jitu buat nyelamatin portofolio retail kalian. Oke, kita masuk ke bagian pertama, badai MSCI di Indonesia, dan apa sih sebenarnya akar krisis ini? Jadi gini, gejolak pasar ekstrem yang lagi kita rasain sekarang itu awalnya dipicu dari tinjauan indeks MSCI di bulan Mei 2026 kemarin. Banyak saham unggulan domestik kita tiba-tiba aja didepak dari radar manajer investasi raksasa dunia. Tapi, nah ini yang super menarik, saham-saham gede ini dicolet bukan karena fundamental bisnisnya jelek, sama sekali enggak loh. Mereka dihapus cuma karena satu kriteria, high shareholding concentration, alias kepemilikannya terlalu numpuk. Bayangin, lebih dari 95% saham-saham ini cuma dipegang sama segelintir pengendali utama. Artinya, saham yang benar-benar beredar di publik, atau yang biasa kita sebut free float, itu kecil banget. Buat ngejelasin kenapa modal asing ini kabur, kita pakai analogi pasar tradisional aja deh biar gampang. Bayangin pasar modal itu kayak pasar malam. Pasar yang sehat itu ya pasar malam yang rame, banyak pembeli, banyak penjual, jadi harganya itu adil dan terbentuk wajar. Nah, kebalikannya, pasar yang terkonsentrasi itu ibarat pasar grosir, tapi 97% barangnya dikuasai sama satu tengkulak gede. Kalau kalian jadi pembeli partai besar dari luar negeri, katakanlah reksadana pasif global, pasti males dan takut dong belanja di situ? Ya karena harganya rawan banget dipermainkan. Nah, ketakutan inilah alasan utama dana asing pada minggat dan memicu krisis struktural jangka pendek kita. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal narik ranah yang lebih luas, geopolitik, logistik, dan efek yang namanya friendshoring di kancah global. Kalian nyadar nggak sih dinamika geopolitik sekarang itu maksa banyak negara buat ngelakuin lokalisasi rantai pasok industri strategis mereka. Dan ini efeknya kerasa banget ke emiten domestik kita. Kenalin konsep yang namanya friendshoring. Sekarang ini, uang besar global itu nggak cuma sekedar nyari cuan maksimal, teman-teman. Mereka nyari keamanan nasional. Friendshoring ini intinya mindahin rantai pasok cuma ke negara-negara sekutu atau teman strategis mereka aja. Investor institusi itu sekarang sensitif banget sama arah geopolitik. Kebijakan ini jelas berdampak langsung ke prospek investasi jangka panjang di Indonesia. Bikin kita harus pinter-pinter bersikap netral tapi bisa nangkep masuk aliran modal asing. Apalagi dengan ketegangan geopolitik nyata yang lagi memanas sekarang. Coba kita pikir, gimana sih dampak eskalasi antara AS, Israel, dan Iran yang nutup jalur vital Selat Hormuz terhadap logistik ekspor kita? Jangan salah, ini bukan cuma urusan negara orang loh. Ini ngaruh langsung banget ke stabilitas ekonomi nasional kita karena bisa bikin biaya logistik meledak. Lihat ini, lonjakan harga minyak global sampai 21%. Ini krusial banget. Kenapa? Karena kita ini negara pengimpor minyak neto. Jadi, dari kacamata pengusaha manufaktur lokal, harga energi dunia yang meroket, ini langsung bikin biaya operasional dan logistik pengiriman komoditas domestik itu bengkak habis. Margin keuntungan manufaktur pasti kegerus. Tapi ironisnya, buat emiten-emiten eksportir komoditas mineral, konflik Timur Tengah ini justru ngasih durian runtuh karena harga jual komoditas andalan mereka di pasar global ikutan terbang. Masuk ke bagian ketiga, langkah transparansi dan reformasi OJK buat nyembuhin pasar kita. Nah, buat narik balik kepercayaan investor global, institusi domestik kita sebenarnya lagi ngejalanin proses pembersihan yang, emang cukup nyakitin di awal. Tapi ini harus. Langkah konkretnya gini,
Pertama, OJK bakal nerapin aturan wajib free float minimal 15% secara ketat, paling lambat di tahun 2028. Kedua, batas pelaporan kepemilikan bakal dipangkas abis dari 5% jadi cuma 1% aja. Tujuannya apa? Buat ngebongkar abis praktek nomini yang sering dipakai buat ngebunyiin si tengkulak besar tadi. Dan ketiga, memobilisasi kekuatan 26 juta investor domestik kita sebagai bantalan penyerap kejutan. Jujur, ini langkah reformasi berani buat mastiin integritas jangka panjang bursa kita. Dan efek dari bersih-bersih ini langsung kelihatan dari data perbandingan yang satu ini. Selama masa krisis MSCI dan eksodus modal, emiten di sektor infrastruktur pusat data itu nunjukin daya tahan atau resiliensi yang jauh lebih tinggi di angka 85 dibandingin penyedia energi bersih yang di angka 60. Data komparatif ini brilian banget karena ngebuktiin satu hal penting, ngasih petunjuk nyata di mana modal pintar atau smart money ini lagi ngumpet buat ngamanin masa depan. Nah, kita sampai di bagian keempat. Siapa aja sih raja ekonomi baru di tahun 2027 nanti? Bocorannya AI dan energi hijau. Kalau kita bisa sedikit aja ngelepasin kepanikan jangka pendek ini, kita tuh sebenarnya lagi ngelihat pergeseran raksasa. Kekuatan ekonomi global lagi pindah dari negara maju ke negara yang punya keunggulan sumber daya komoditas kayak kita. Coba cek peta jalan ini. Setelah pembersihan pasar kita beres, paruh kedua 2026 bakal diwarnai ledakan investasi di infrastruktur pusat data. Maju ke 2027, kita bakal ngelihat komersialisasi hidrogen hijau dan bangkitnya sovereign AI atau kecerdasan buatan nasional. Kalau Indonesia sukses ngeksekusi ini, peran infrastruktur AI ini bakal jadi mesin pendorong yang mempercepat pertumbuhan ekonomi kita secara eksponensial. Di 2027, infrastruktur digital dan energi bersih adalah penggerak utamanya. Tapi bentar, senjata pamungkas kita sebenarnya tuh ada di sini. Lihat visual ini. Indonesia menguasai 54% produksi nikel global. Bayangin, lebih dari separuh nikel dunia ada di tangan kita. Keberhasilan kebijakan hilirisasi nikel secara konsisten ini benar-benar bakal ngebalik dan mengukuhkan posisi tawar Indonesia di dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global. Posisi tawar baru kita di kancah global udah jelas, kita mendikte harga persis kayak Arab Saudinya nikel. Hilirisasi yang mendalam ini mastiin kalau di tahun 2027 nanti, pertumbuhan ekonomi nasional nggak cuma ngandelin ekspor barang mentah yang murah, tapi dari nilai tambah industri manufaktur baterai. Coba deh bayangin simulasi proyeksinya. Kalau kita kuasai penuh rantai pasok baterai ini, posisi kita di meja perundingan internasional bakal melonjak drastis, ngebangun ketahanan ekonomi yang kebal dari gonjang-ganjing geopolitik. Lanjut ke bagian kelima, sekaligus yang paling penting buat kalian. Taktik bertahan buat investor retail, gimana biar tetap berkembang di tengah volatilitas? Terus pertanyaannya, gimana dong caranya kalian, para investor retail, ngelindungin aset tanpa harus jantungan pas rebalancing indeks kayak gini? Nah, ini daftar periksa praktis buat pantau valuasi saham kalian. Pertama, screening emiten di luar indeks MSCI, yang free float aslinya emang beneran di atas 15%. Kedua, cek utangnya. Pastiin rasio utang ke model mereka rendah, biar kuat nahan suku bunga tinggi. Ketiga, pantau teknikal kayak RSI buat deteksi sinyal jenuh jual ekstrim pas lagi rebalancing. Biasanya, itu saham fundamental kuat yang lagi dibuang murah aja. Terus, mitigasi risiko lewat diversifikasi. Lindungin portofolio kalian pakai saham perusahaan eksportir yang ngeruk dolar, dan mulai cicil masuk ke saham emiten penyedia data center lokal dan energi bersih. Intinya, tetap tenang dan pakai logika. Sekarang, mari kita bikin simulasi skenario terburuk. Pahit-pahitnya nih, gimana kalau aliran dana asing ini nggak balik-balik dan terus keluar sampai akhir tahun? Taktiknya, stay cool. Rotasi aja portofolio kalian sepenuhnya ke sektor infrastruktur, AI, dan energi terbarukan domestik yang memang udah disokong kuat sama dana pensiun lokal, ditambah perusahaan komoditas pengekspor. Kombinasi ini adalah simulasi portofolio saham domestik yang terbukti paling badak dan tahan guncangan dari ekstrimnya pasar global saat ini. Jadi ingatlah selalu, volatilitas yang bikin pusing hari ini itu cuma sakit jangka pendek demi ngebangun pasar modal yang jauh lebih sehat di esok hari. Nanti, saat proses bersih-bersih ini kelar dan modal asing balik lagi membanjiri Indonesia yang udah transparan dan bertenaga AI, pertanyaannya tinggal satu, apakah portofolio kalian udah siap buat nyambut momentum itu? Terapkan semua taktik perlindungan aset yang kita obrolin hari ini, disiplin dalam ngecek fundamental, dan persiapkan diri kalian menyambut raja-raja ekonomi baru di tahun 2027. Sampai jumpa di sesi edukasi berikutnya.